Shalom, selamat malam saudara-saudaraku, keluarga Allah yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dalam renungan iman malam pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu kami mohon terang Roh Kudus-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Kolose pasal 4 ayat 5 dan 6 menjadi dasar dari perenungan kita pada malam ini. Demikian bunyinya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, di dalam kehidupan yang kita jalani setiap hari, kita akan selalu diperjumpakan dengan orang-orang yang beragam dalam lingkungan kita. Baik lingkungan yang terdekat dengan kita, warga, kerabat, orang-orang yang seiman, gereja, maupun lingkungan di luar kita, lingkungan di mana kita bekerja, kita sekolah, ataupun kuliah, dan di lingkungan umum, di tempat-tempat umum, kita akan berjumpa dan bergaul dengan orang-orang tersebut. Dan tentunya di dalam pergaulan, dalam perjumpaan yang kita jalani itu, selain kebahagiaan dan berkat-berkat yang kita terima, kita juga akan menemui banyak sekali tantangan, hambatan, godaan, pergumulan, dan semacamnya yang itu harus kita atasi. Untuk itu, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose ini patut kita dengarkan sebagai nasihat dan tuntunan bagi kita pula. Setidaknya ada 3 hal yang menarik di sini. Yang pertama, hidup penuh hikmat. Yang kedua, pergunakanlah waktu yang ada. Dan yang ketiga, berkata-kata senantiasa dengan penuh kasih dan jangan hambar. Yang pertama, hidup penuh hikmat. Sebagai orang percaya, hidup kita ini di tengah lingkungan yang beragam, di tengah persoalan yang kompleks, kita harus menjalaninya dalam hikmat. Hikmat Tuhan tentu saja, karena Tuhan Allah sumber hikmat itu. Hikmat sangat diperlukan untuk menolong kita, menuntun kita, untuk memberikan pertimbangan bagaimana kita akan bertindak, bagaimana kita akan memutuskan, bagaimana kita akan berbuat dengan hikmat yang dari Tuhan. Kita bisa menjalani segala sesuatu itu dengan tidak rusak-rusuk, dengan hati-hati. Dan yang kedua, pergunakan waktu yang ada. Ini berarti kesempatan. Kesempatan itu memang bisa datang 2 kali atau 3 kali. Tapi seringkali kita menyesali karena tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan di awal itu dengan baik, sehingga kita harus menjalaninya di kesempatan berikutnya. Karena kita tahu waktu yang kita jalani itu tidak bisa kita ulangi atau tidak bisa mundur ke belakang. Waktu akan terus berjalan. Maka mempergunakan waktu
sesuatu yang ada dengan baik dan benar itu menjadi penting bagi kita. Kesempatan harus dipergunakan dengan baik, dengan tidak sembrono, dengan tidak sia-sia. Berarti ini pun juga harus dilakukan dalam hikmat. Kemudian yang ketiga, berkata-kata senantiasa dengan penuh kasih dan jangan hambar. Penuh kasih. Ketika orang berkata-kata dengan penuh kasih, orang yang mendengarkannya akan merasakan kebahagiaan. Ucapan, tutur kata itu akan didengar enak, manis didengar. Tentu itu tidaklah mudah, karena seringkali orang itu akan mudah sekali keceplosan atau mudah sekali berucap tanpa berpikir. Maka dari itu diperlukan hikmat. Kita harus memohon kasih karunia yang dari Tuhan supaya kita bisa berkata-kata dengan penuh kasih. Kita sadar bahwa apa yang keluar dari mulut kita itu kalau sudah keluar tidak bisa diulangi lagi. Kalau itu hal yang membahagiakan, hal yang baik, itu pasti akan membuat kita senang, damai. Orang yang mendengarnya pun juga bahagia. Tapi kalau yang keluar dari mulut kita itu berupa hinaan, kata-kata kotor, jawaban atau hal yang tidak mengenakan, selain menyakiti orang, ketika kita mengingatnya kembali, kita akan menyesali. Maka menjadi penting untuk berkata-kata senantiasa dengan penuh kasih. Lalu jangan hambar. Jangan hambar. Bisa hambar, tapi jangan. Hambar di sini kita bisa membayangkannya atau bisa menggambarkannya seperti sebuah makanan atau sebuah sayur yang tanpa garam atau kurang garam atau kurang bumbu. Tidak enak, tidak menyenangkan. Bahkan kita akan membuangnya karena makanan atau sayuran itu tawar, hambar, tidak enak dimakan. Artinya apa yang keluar dari mulut kita itu jangan hambar, berarti orang yang mendengarkan, orang yang menerima perkataan kita, ucapan kita itu harus merasakan enaknya. Dalam pengertian membangun, membawa damai sejahtera menjadi berkat. Artinya apa? Artinya ketika kita berucap, kalau itu sebuah nasihat, orang akan senang mendengar dan melakukan. Ketika itu sebuah ucapan penghiburan, orang akan merasakan penghiburan. Ketika itu sebuah motivasi, kata-kata yang menyemangati, orang akan kemudian tergerak untuk bangkit dan semangat dalam menjalani hidup. Dan kalau itu sebuah doa yang terucap dari mulut kita, maka itu sebuah doa yang tulus. Itu yang dimaksud jangan hambar. Jadi ini bisa hambar kalau kita tidak melakukannya dengan hikmat yang dari Tuhan. Artinya kita bisa sembarangan berbicara, kita bisa sembarangan berucap, sembarangan berkata-kata, dan akhirnya dampaknya tidak membawa damai sejahtera. Jadi berkata-kata senantiasa dengan penuh kasih dan jangan hambar itu penting kita lakukan sebagai orang percaya. Maka marilah kita jalani kehidupan ini dengan sungguh-sungguh dalam hikmat Tuhan. Pergunakan waktu yang ada, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita dengan mengisinya dengan hal yang benar di mata Tuhan, supaya kita bisa menjadi berkat
bagi orang lain. Tetap semangat menjalani hari, lakukanlah semuanya dalam hikmat Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang kepadamu, memohon pertolongan-Mu ya Tuhan, supaya di dalam kehidupan yang kami jalani ini berjalan dengan baik dan benar, dengan hikmat yang dari Tuhan, sehingga waktu yang Tuhan berikan bagi kami, kesempatan yang ada, kami pergunakan dengan baik, mengisinya dengan hal-hal yang benar, perbuatan, perkataan, tingkah laku, dan segala sesuatu dengan berhikmat padamu saja. Sehingga ya Tuhan, hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang, sesama orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.